perlu dibuka nih rakyat. Jangan dibodohi terus. Anda rela bangsa ini bodoh akan sejarahnya, bangsa ini didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Mereka dibiarkan mendoktrin, mereka dibiarkan menaburi racun di setiap pojok rakyat Indonesia. Tetapi ketika ada ulama kaya yang mencerahkan, menyelamatkan rakyat, Anda larang. Mentalitas apa Anda itu? Turun Anda dari Polri. Jangan sangka Anda itu punya seragam, kemudian kita juga tidak berani menghadapi Anda. Anda dengan kita punya beda pangkat aja. Yang namanya badan sama kita, darah juga sama mengalir merah. Kalau Anda merasa jenderal, kalau Anda merasa jadi Kapolri, tapi Anda takut untuk membela negara, turun Anda dari Polri, turun dari TNI. Mohon maaf saudara, ini masalah bangsa bukan hoax. Ini masalah sudah bahaya. Ada penyerbakan sistematis yang dilakukan oleh klan Ba'alwi untuk menguasai Indonesia. Ini bukan hoax, datanya real ada. Saya banyak yang bertanya dari Jakarta, Jawa Tengah, luar Jawa tentang masalah polemik nasab. Itu sangat tidak penting dan tidak ada manfaatnya. Semua santri-santri, siapapun gak usah bahas masalah nasab. Allah sudah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Bukan yang paling bernasab atau bukan yang apa. Jadi gak usah ikut-ikutan, tidak perlu gitu. Sangat tidak ada manfaatnya, sangat tidak perlu, sangat tidak masalah. Udah biar aja. Orang itu banyak cara pengen diakui dan butuh pengakuan banyak. Yang hebat itu orang diakui. Pesantren-pesantren semua ngakui kiai-kiai hebat-hebat, alim-alim, amin. Yang ngomong begitu itu yang butuh pengakuan. Nah, gitu. Jadi masa dibahas mulhobah itu tuh gak ada artinya. Saya banyak menanyakan. Itu saya jelaskan dan orang pada sadar masih banyak harus kita kerjakan. Itu aja, sampaikan semua. Pak pengacara dan pelapornya, bisa tolong diberitahu bagaimana sambutan Polres Gresik terhadap pelaporan ini? Alhamdulillah, kita harus apresiasi teman-teman kepolisian. Ini membuktikan bahwa kalau di luar sana masyarakat masih apatis terhadap polisi, saya menolak dengan adanya ini. Bahwa polisi sangat-sangat responsif terhadap laporan kita. Terbukti perlakuannya luar biasa. Polres Gresik luar biasa. Mereka dengan ramah, dengan baik, dengan sopan memperlakukan kita, sehingga mendengarkan semua keluhan-keluhan kita, dan terbukti dengan keluarnya LP terkait ujaran kebencian terhadap saudara Butet Abbas pun. Oke guys, setelah kita tadi ada berita tentang pelaporan si Imad, ya, alhamdulillah ada kabar bagus banget, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini tentang si Abbas yang berkaitan tentang kejadian di Gresik, ya. Pelaporannya itu kalau nggak salah tanggal 6 Agustus, semalam sebelum gue berangkat umroh, ya, 6 Agustus tuh kalau nggak salah, ya, tengah malam situ masuknya, nggak tahu itu di jam pelaporannya itu masuknya 7 Agustus atau 6 Agustus. Ya, ada beberapa pasal yang dilaporkan ini tentang dugaan ujaran kebencian, apa semua, pokoknya pelanggaran undang-undang ITE. Ini alhamdulillah ada kabar gembira dari Polres Gresik, ya. Ada pelapornya sudah dipanggil, ya, untuk dimintai keterangan. Nah, ini ada fotonya sama pengacaranya. Pelapornya sudah dipanggil di Polres Gresik untuk dimintai keterangan, dan itu udah datang ke sana, udah didampingi pengacara. Ini alhamdulillah berarti, ya. Namanya kita usaha, guys. Artinya gini, kita tetap berusaha untuk mencari jalan terbaik yang jangan sampai menimbulkan gesekan. Orang-orang seperti Abbas Buntet ini kalau ngomong sekena-kena sampai Kapolresnya digituin sama dia. Ya, TNI yang apa hubungannya TNI-nya sampai disuruh lepas seragam, siapa lu, Bas? Ya, orang-orang kayak Abbas Buntet ini kalau ceramah mana ada dalil? Mana? Nah, maksud gue, ayolah, kita negara hukum. Jangan sampai membuat segala sesuatunya itu makin meruncing dan akhirnya bisa terjadi gesekan. Nah, karena kita negara hukum, maka dari itu
kita harus mentaati hukum. Kejadian di Gresik itu udah ada penolakan tapi tetap dipaksakan, tidak sesuai dengan perjanjian. Udah dibilang jangan ngomong, masih juga ngomong. Ini kan berarti merasa negara ini punyanya mereka aja gitu. Negara ini punya mereka aja. Kok enak? Siapa lu? Nah ini alhamdulillah kabar gembiranya ini apa ya? Di tengah pesimisme kita terhadap oknum-oknum aparat penegak hukum, Polres Gresik alhamdulillah memberi kita harapan. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh buat daerah lain gitu. Ayo semangat kita semangat menjaga NKRI ini sesuai dengan hukum gitu. Orang-orang kayak Abbas Buntet begini yang kalau ceramah ya udah kelihatan mana dalil yang dia sampaikan. Suruh baca ayat coba. Gaya udah imamnya udah kuis berapa lapis itu, ratusan, kayak lapisan tenggo berarti ya. Kenapa jadi ketenggo ya? Ya, dengan gayanya dia begitu yang selalu kemana-mana. Nah ini harus diberikan pelajaran. Nah buat Abbas Buntet ya kayaknya lu sebentar lagi akan ada pemanggilan untuk lu. Ya saran gue selain mempersiapkan segala sesuatunya, gue berharap lu cek darah dulu Bas. Ya cek darah berapa tekanan, gula darah berapa. Ya nanti kalau udah dapat amplop coklat dari kepolisian, yang tenang, jangan gugup, tarik napas, ngopi dulu, kalau boleh ngopi, belum alergi kan lu ngopi. Hati yang sombong dan mulut yang penuh keberanian seringkali menjadi ladang subur bagi kehancuran. Seperti si Abbas Buntet yang dengan gegabahnya menyuruh aparat negara seperti TNI dan Polri untuk melepas seragamnya jika tidak sependapat dan mendukung ujaran kebencian yang sedang ia sebarkan. Si Abbas ini adalah contoh sempurna dari ketidaktoleranan dan kebodohan yang mengkhawatirkan. Dia bersikap seolah-olah memiliki hak untuk menentukan siapa yang boleh atau tidak boleh bersikap di negara ini dan siapa yang patut atau tidak patut bagi dirinya untuk mengenakan seragam aparat hanya karena berbeda pendapat dengan dirinya. Si Abbas memang terdengar indah kata-katanya dengan menuntut ketegasan dan kesetiaan pada negara. Namun sebenarnya di balik itu semua terdapat kebodohan dan ketidaktoleranan yang sangat mendalam. Mereka lupa bahwa TNI dan Polri itu adalah simbol dari pengabdian pada negara dan rakyat, bukan alat untuk memenuhi keinginan dan hawa nafsu kebencian mereka pada habaib. Ucapan si Abbas yang menyuruh aparat negara untuk melepas seragam hanya karena perbedaan pandangan adalah tindakan yang tidak hanya picik, tetapi juga membahayakan kedaulatan dan keutuhan negara. Keberanian yang seharusnya ditunjukkan itu adalah keberanian untuk mendengarkan dan menghargai perbedaan, bukan keberanian untuk memaksa seluruh orang di sekelilingnya. Saya rasa si Abbas ini butuh untuk belajar lebih banyak lagi bahwa kehidupan ini bukanlah permainan monopoli, di mana satu orang bisa mengatur segalanya sesuai keinginannya. TNI dan Polri bukanlah boneka yang bisa diatur dan diturunkan seragamnya sesuai keinginan seorang rakyat biasa seperti dirinya. Dia perlu belajar bahwa kehormatan seragam tersebut harus ditebus dengan perjuangan dan pengabdian yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan dengan melakukan hal konyol dan sepele seperti meladeni hasutan kebenciannya kepada kelompok habaib yang hanya akan menimbulkan kekacauan dan ketidakstabilan di masyarakat.